Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MT sekalian, selamat datang di praktikum modul selanjutnya, yaitu modul FlexSim Advance 2. Pada modul kali ini, teman-teman akan mempelajari masih seputar software FlexSim, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, berikut merupakan outline dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Di sini teman-teman MT akan mempelajari seputar combiner dan separator, dispatcher, network node, global time, label, flow item bin, dan dashboard. Sebelumnya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih terkait tujuan praktikum kita pada modul kali ini. Tujuan yang pertama, praktikan dapat memahami konsep combiner dan separator. Yang kedua, praktikan dapat memahami konsep dispatcher dan network node. Yang ketiga, praktikan mampu memahami konsep penggunaan fungsi global table. Dan yang keempat, praktikan mampu memahami konsep penggunaan dashboard. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada objek bernama combiner. Di combiner memiliki 3 fungsi, antara lain join, pack, dan batch. Fungsi yang pertama yaitu join. Fungsi ini digunakan pada saat teman-teman ingin menggabungkan komponen-komponen atau item-item menjadi suatu gabungan dari item-item. Contohnya, seperti menggabungkan beberapa potongan besi menjadi sebuah kerangka. Fungsi yang kedua, yaitu pack atau packing. Fungsi ini digunakan untuk mengemas item dalam suatu tempat atau wadah atau pembungkus. Perlu teman-teman ketahui, flow item yang berasal dari port 1 itu akan menjadi wadah atau tempatnya. Sedangkan flow item yang masuk di port 2 akan menjadi itemnya. Contohnya seperti mengemas baju ke dalam plastik. Dan fungsi yang ketiga yaitu batch. Batch yang dimana digunakan untuk mengumpulkan item dari beberapa source. Bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kanan, merupakan interface dari properties combiner. Terdapat menu khusus yang ada di combiner. Pada menu combiner, teman-teman bisa setting target quantity dari input port combiner, dan juga teman-teman bisa atur combine mode-nya sesuai dengan fungsi yang akan teman-teman gunakan, entah itu join, pack, ataupun batch. Sedikit catatan, pada menu combiner di komponen list itu, yang terlihat adalah input port 2 atau yang lebih tinggi, karena input port yang pertama diasumsikan selalu disediakan sebagai wadah atau bagian utama dari flow item tersebut. Dan kuantitas targetnya selalu diasumsikan 1. Kita lanjut, separator. Separator di software FlexSim memiliki 2 fungsi, yaitu unpack dan split. Kita mulai dari unpack. Fungsi unpack digunakan ketika akan memisahkan ataupun membongkar flow item, berkebalikan dengan fungsi yang ada di combiner. Separator dapat membongkar flow item yang sebelumnya digabungkan atau di-pack menggunakan combiner. Contoh kasusnya, misalkan mengeluarkan helm dari kardusnya, mengeluarkan biji plastik dari karung, dan banyak lagi. Fungsi separator yang kedua itu ada split. Split digunakan untuk membagi flow item sama besar sesuai jumlah yang telah ditentukan. Contoh split menggunakan separator seperti memotong baja menjadi beberapa bagian sama besar. Untuk gambar yang sebelah kanan, kita dapat melihat properties dari separatornya. Sama halnya dengan combiner, di separator juga memiliki menu khusus, yakni separator. Di menu tersebut, teman-teman bisa setting untuk separate mode dan kuantitinya.
Untuk objek berikutnya itu ada dispatcher. Dispatcher bertugas menerima rangkaian tugas atau mengirimkan tugas ke dispatcher lain dan atau task executor yang terhubung. Di dispatcher ini, teman-teman bisa membuat skala prioritas untuk urutan pengerjaan flow item yang akan diproses. Mungkin untuk penggunaannya secara langsung di software Flexim akan dijelaskan di sesi berikutnya, teman-teman. Kemudian ada network node dan label. Kita mulai dari network node terlebih dahulu. Untuk network node ini sendiri digunakan dalam mendefinisikan jalur atau jalan gerak dari task executor pada saat melaksanakan perjalanan tugasnya. Network node sebenarnya merupakan titik-titik yang saling terhubung dan kemudian dihubungkan dengan task executor untuk menjalankan tugasnya. Selain terhubung dengan task executor yang akan melewati network node ini, network node juga terhubung oleh fixed resource yang memproses flow item yang dibawa oleh task executor. Di network node terdapat yang namanya single direction path dan non-passing. Single direction path merupakan jalur perjalanan satu arah. Dengan kata lain, teman-teman dapat mengatur arah yang dapat dilalui dan arah tidak dapat dilalui oleh task executor yang terhubung. Untuk membedakan arah yang dapat dilalui dengan yang tidak dapat dilalui, teman-teman dapat melihat langsung dari warnanya yang ada pada network node tersebut. Warna hijau menandakan arah dapat dilalui, sedangkan untuk arah larang atau arah yang tidak dapat dilalui akan berubah, yang sebelumnya hijau akan berubah menjadi merah. Selanjutnya yang dinamakan non-passing. Di sini teman-teman dapat membedakan arah traveling dan arah traveling but no passing. Untuk membuat arah non-passing dapat dengan menggunakan short key A pada keyboard teman-teman, dan nantinya arah tersebut akan ditandai dengan warna kuning. Perlu teman-teman ketahui bahwa setiap jalur network node bersifat fleksibel, atau dengan kata lain dapat teman-teman ubah dengan banyak cara. Oke, kemudian kita membahas global table. Oh, mohon maaf. Kita masuk terlebih dahulu ke label ya teman-teman. Label berfungsi menyimpan informasi yang terdapat dalam flow item dan objek model lain dalam bentuk label. Untuk jumlah label sendiri itu tidak terbatas ya. Label memiliki nama dan data. Data pada label berupa data numerik, string, daftar, ataupun tabel. Untuk contoh penggunaan data input label itu misalkan pada sintaks getLabel6, teman-teman bisa memasukkan getLabel 6-nya berupa serial number. Agar lebih paham, silakan teman-teman coba sendiri dan teman-teman menyimak penggunaan label di sesi software nanti. Lanjut kita masuk ke global table. Global table digunakan untuk menyimpan data numerik atau data string. Global table sering digunakan pada saat mendefinisikan routing atau alur proses dari suatu flow item produk sejenis beda tipe, yang dimana langkah pengerjaannya pun berbeda, namun dikerjakan pada mesin yang sama. Contohnya, misalkan sebuah perusahaan furniture ketika ingin memproduksi dipan dan lemari. Pada perusahaan tersebut terdapat mesin pemotongan, mesin pengecatan, dan mesin penghalusan. Pada produksi dipan dimulai dengan pemotongan, perakitan, kemudian pengecatan. Sedangkan beda halnya dengan alur proses yang dilalui ketika pembuatan lemari. Pembuatan lemari dimulai dengan pemotongan, lalu pengecatan, pengeringan, dan diakhiri dengan perakitan. Nah, disitulah proses-proses tersebut didefinisikan menggunakan tools global table. Selanjutnya terdapat flow item bin dan dashboard. Flow item bin digunakan seperti pada saat akan memberikan label,
ukuran, bentuk flow item, dan lainnya. Perubahan pada objek dalam bin mempengaruhi flow item yang dibuat oleh resource. Kemudian ada dashboard. Dashboard digunakan untuk menampilkan data dari simulasi yang sedang berjalan. Data ditampilkan dalam bentuk grafik. Data yang ditampilkan seperti WIP atau work in process. WIP ini digunakan untuk menampilkan flow item yang masih terdapat di objek tertentu. Kemudian yang kedua ada throughput, digunakan untuk menampilkan data yang berkaitan dengan jumlah unit yang dihasilkan ataupun output oleh objek tertentu setiap periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada stay time. Data stay time digunakan untuk menampilkan data seberapa lama atau lama waktu suatu flow item berada di objek tersebut. Kemudian ada data state, digunakan untuk menampilkan data status dari objek. Data-data yang dikeluarkan oleh state ini bisa berupa idle, processing, block, dan lain sebagainya. Data-data tersebut ditampilkan dalam berbagai jenis chart. Chart-chart pada umumnya seperti histogram, pie chart, bar chart, maupun berbentuk tabel. Oke, mungkin biar teman-teman lebih paham, bisa teman-teman simak sesi software berikut.